Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Radila. Saya mahasiswa semester 3 Bisnis Digital Universitas Syedzi Madani. Kali ini saya akan membahas tentang MSDM dan konsep TECHCO. Nah, fungsi utama MSDM adalah untuk mengelola karyawan secara strategis, meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi bisnis, rekrutmen dan seleksi kandidat terbaik melalui wawancara serta tes, serta pelatihan dan pengembangan skill via workshop atau e-learning untuk adaptasi perubahan. Penilaian kinerja menggunakan KPI dan feedback memastikan performa optimal. Sementara kompensasi serta manfaat seperti gaji, bonus, dan tunjangan kesehatan memotivasi retensi. Nah, manfaat MSDM adalah untuk memastikan perusahaan punya orang yang tepat di posisi yang tepat agar tujuan bisa tercapai. Contoh ringkas manfaatnya yaitu meningkatkan kinerja karyawan karena mereka diberi pelatihan dan motivasi yang sesuai. Menciptakan kerjasama yang baik, hubungan antara karyawan dan atasan jadi lebih harmonis. Menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terbaik lewat rekrutmen dan sistem penghargaan yang adil. Meningkatkan efisiensi kerja, pekerjaan jadi lebih teratur dan produktif. Nah, tujuan MSDM ini mencakup 4 aspek utama yang saling terkait, yaitu tujuan sosial, tujuan organisasi, tujuan fungsional, dan tujuan individual. Nah, strategi MSDM adalah perencanaan jangka panjang yang komprehensif mengenai bagaimana sebuah organisasi akan mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi karyawannya untuk mencapai tujuan bisnis utama organisasi tersebut. Nah, contoh kasusnya itu pada PT Shopee yang bermula dari protes kurir yang mogok karena tarif upah per pengiriman diturunkan dari 2.000 menjadi 1.500. Penurunan tarif ini memicu ketidakpuasan karena dianggap merugikan para kurir. Namun pihak Shopee menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pasar dan efisiensi operasional. Nah, solusi atau penyelesaiannya itu untuk mengatasi dampak penurunan tarif dan menjaga loyalitas mitra kurir, Shopee melakukan beberapa langkah, yaitu efisiensi biaya operasional agar pendapatan perubahan tetap stabil, promosi besar-besaran untuk meningkatkan jumlah pesanan sehingga volume kerja kurir meningkat meski tarif turun, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan supaya kurir tetap memiliki pekerjaan secara berkelanjutan, memberikan pelatihan dan motivasi kurir agar mereka tetap produktif dan profesional. Nah, selain itu, Shopee juga menegaskan bahwa kebijakan upah minimum kurir akan diterapkan secara ketat untuk mendukung kesejahteraan pekerja di sektor modern. Nah, lanjut ke definisi TECHCO. TECHCO adalah model bisnis di mana perusahaan telekomunikasi atau telco berevolusi menjadi perusahaan teknologi tech company. Fokusnya bergeser dari infrastruktur jaringan seperti tower dan spektrum frekuensi ke pengembangan ekosistem digital seperti platform AI, cloud computing, big data, vintage, dan layanan berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, pada tahun 2021-2022, Telkom Indonesia mengumumkan roadmap transformasi menjadi Techco untuk menghadapi disrupsi digital global. Telkomsel memainkan peran sentral sebagai digital enabler dengan lebih dari 170 juta pelanggan sebagai basis data dan penggunaan. Ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2030. Nah, studi kasusnya, sebagai operator terbesar dengan 170 juta pelanggan, Telkomsel harus menjaga loyalitas sambil mendukung pemulihan ekonomi nasional. Revenue dari layanan suara atau data konvensional menurun, sementara permintaan layanan digital melonjak, misalnya Zoom dan e-commerce naik 300%. Risiko churn pelanggaran UMKM yang beralih ke kompetitor lebih murah atau platform global seperti Shopee tanpa integrasi lokal. Tanpa intervensi, Telkomsel beresiko kehilangan pangsa pasar digital, sementara UMKM bisa kolaps. Perlambatan target Indonesia Digital Ekonomi 2030 sebanyak 4.500 triliun. Nah, solusinya Telkomsel dalam menerapkan konsep TECHCO untuk digitalisasi UMKM selama pandemi COVID-19 melibatkan peluncuran program My Business Digital Camp yang menyediakan pelatihan gratis bagi 1 juta UMKM melalui apps My Telkomsel.
mencakup digital marketing, SEO, dan integrasi e-commerce seperti Tokopedia, paket data khusus Bisnis Unlimited dengan subsidi untuk koneksi stabil 4 GB sampai 5 GB di daerah terpencil. Nah, pemanfaat AI analisis untuk personalisasi layanan berdasarkan big data pelanggan serta kolaborasi ekosistem dengan mitra seperti Google, Link Aja, dan Kemenkop UKM untuk one-stop solution pembayaran digital dan promosi untuk lokal yang secara keseluruhan meningkatkan penjualan UMKM sehingga 150% dan revenue digital Telkomsel sebesar 40% YoY. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.